Oke, selamat sore teman-teman MS Trade and Investment semuanya. Oke, ketemu lagi dengan saya, Surya. Oke teman-teman, bagaimana kabar tradingnya? Semoga teman-teman semua tradingnya ini ya, profitnya lebih besar daripada lossnya. Boleh kita loss, tapi secara umum profit kita harus lebih besar supaya porto kita juga tetap tumbuh. Boleh kita cut loss, tetapi juga harus ada gantinya, sehingga porto kita tidak tergerus modalnya tetapi malah bertumbuh. Baik teman-teman semuanya, di sini saya mau mengulang lagi tentang menganalisa saham secara teknikal ya. Ini mungkin teman-teman yang baru bergabung dengan channel MS Trade and Investment. Jadi ini adalah satu sistem trading saya ya. Sistem trading saya yang sudah cukup lama saya gunakan. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti channel saya dan channel YouTube maupun Telegram mungkin sudah hafal ya. Ini sudah lama sekali saya pakai dan jadi boleh dibilang saya konsisten di sistem ini, tidak berganti-ganti sistem. Ya karena memang saya merasa cukup nyaman dan sistem ini bagi saya konsisten memberikan profit ya. Baik teman-teman, bagi yang belum mengenal sistem saya ini, teman-teman bisa simak ya, dan teman-teman bisa membuat sistemnya seperti ini. Jadi secara umum sistem saya ini terdiri dari, yang pertama adalah candlestick teman-teman ya. Ini umum sekali. Candlestick adalah chart yang mana kita bisa melihat open, high, low, close dari suatu saham. Seperti ini ya. Open, high, low, close. Kemudian di dalam candlestick itu saya beri moving average. Ini teman-teman ya, garis moving average. Yaitu yang saya gunakan adalah moving average 5. Ini teman-teman. Jadi yang saya gunakan adalah moving average 5 ini. Kemudian 20 dan 200. Jadi kalau teman-teman mau buat sendiri, ini terdiri dari 5 eksponensial ya, kemudian 20 simple ya, kemudian 200 simple. Oke. Untuk ini saya gunakan untuk chart daily teman-teman ya, untuk chart daily. Oke, sering juga ada pertanyaan, Bang memunculkan sinyal ini gimana Bang? Ini caranya adalah dengan, kalau di online trading system saya adalah dengan show signalnya ya. Di sini ada satu centangan nih, show signal. Kita akan mengaktifkan sinyal berapa? 5 dan 20 misalkan. Seperti itu. Oke, jadi ketika dia terjadi golden cross ataupun dead cross di sinyal 5 harian atau 20-an akan muncul tanda. Oke. Jadi saya ulang lagi ya. Di sini ini adalah candlestick dengan moving average. Terdiri dari 3, yaitu moving average yang merah adalah 5. Ini 5. Kemudian moving average 20 yang ini, yang biru, dan moving average 200. Aturan mainnya buat teman-teman yang baru, jadi moving average itu kan ada yang pendek yang 5 dan yang panjang lagi 20 dan yang paling panjang adalah 200. Jadi aturan mainnya adalah bila moving average itu golden cross ya, yang pendek seperti ini teman-teman ya, ini pendek yang merah, golden cross atau menembus ke atas moving average yang lebih panjang, maka dia akan cenderung naik. Di sini saya akan beri contoh INKP ya. Jadi aturannya adalah jelas, ketika moving average yang pendek, ini yang 5, menembus moving average yang lebih panjang, yang 20 ini, maka dia akan cenderung naik ya. Dan kekuatan naiknya itu dilihat dari lebarnya atau besarnya selisih antara garis tersebut. Ini naiknya kuat karena memang antara moving average 5 dengan 20 itu lebar. Nah, ketika dia mulai berbelit lagi seperti ini, dia mulai konsolidasi lagi. Lebar lagi, konsolidasi lagi. Dan dia lebar lagi. Jadi di sini terjadi golden cross atau penembusan ke atas dari moving average 5 dan 20 cenderung naik.
Dan dia diperkuat lagi dengan penembusan moving average 5 dengan 200 teman-teman ya. Cenderung naik lagi. Dan juga yang moving average 20 terjadi penembusan lagi. Jadi untuk saat ini INKP atau Indah Kiat Pulp and Paper saat ini secara moving average dia perfect bullish teman-teman. Syaratnya adalah moving average yang pendek di atas moving average yang lebih panjang dan keduanya yang pendek dan lebih panjang di atas moving average yang paling panjang. Jadi 5 nih, perhatikan ya, 5 yang merah di atas 20 ya. Dan di atas 200. Ya ini syarat terjadinya perfect bullish. Jadi saat ini INKP adalah saham yang sedang atau sudah berada di area perfect bullish. Saham-saham di area perfect bullish cenderung akan naik. Ya, ingat teman-teman ya, bukan berarti pasti naik, tapi cenderung akan naik. Jadi stylenya teman-teman adalah nggak usah terlalu takut untuk hold. Dan ketika saham ini turun, persiapan teman-teman adalah untuk menambah di harga yang tepat. Ya, bukan berarti setiap turun harus ditambah, enggak. Dipastikan Anda cek di di volume hariannya ya, apakah ada di sini INKP, apakah misalkan Anda cek ada volume yang kuat pembelian, apakah ada broker yang memborong, broker asing, broker besar memborong dan transaksinya yang besar-besar seperti itu, apakah ada asing yang memborong seperti itu bisa menjadi pertimbangan. Banyak pertimbangannya, tapi salah satunya itu tadi ya teman-teman ya. Kemudian di bagian bawah adalah volume. Volume adalah bahan bakar teman-teman ya. Di sini secara umum saja saya pasang volume average untuk 5 hari ya ini dan 20 hari ya. Jadi di sini membantu teman-teman untuk melihat transaksi INKP saat itu di atas rata 5 hari ya dan di atas rata 20. Jadi apa? Besar. Ketika suatu saham naik didorong dengan volume naik, cenderung akan naik ya. Ketika suatu saham naik tetapi volumenya kecil, kemungkinan dia akan turun. Jadi strateginya adalah sell on strength. Ketika suatu saham turun dengan volume yang tinggi, seperti ini, turun dengan volume di atas rata-rata, kemungkinan dia masih akan turun. Ketika suatu saham turun tanpa volume, teman-teman harus hati-hati karena dia mungkin akan lebih dalam lagi. Seperti ini, ketika dia sudah sampai puncak di sini, kita lihat nih bingung, candlestick-nya bingung nih. Yang ini bingung antara naik atau turun ya. Volumenya juga cukup besar di atas rata-rata, tetapi di hari berikutnya volumenya mulai mengecil. Kemudian di sini mulai turun lagi ya, tetapi ternyata sudah tetap ada yang beli ya. Seperti itu terus. Dan kemarin ketika dia naik didukung volume yang tinggi, nah itu bisa menjadi pertimbangan bahwa saham ini masih menarik buyer. Oke, kemudian di sisi kanan kita lihat ada momentum ya. Di sini momentum. Di sini memang saya kasih garis ya. Saya bedakan di sini biru, yang di atas adalah merah. Itu artinya gini teman-teman ya. Saya klik dulu. Jadi di momentum ini saya membuat 2 level teman-teman ya di sini. Setting levelnya saya buat 2. Jadi di over 100 ya, ini over 100 teman-teman ya. Saya bikin warna merah gunungannya. Kalau yang di bawah 0, saya akan beli warna biru. Ini artinya apa teman-teman? Jadi gini teman-teman. Suatu saham kalau momentumnya negatif, itu cenderung turun. Nggak menarik. Dan suatu saham ketika momentumnya dari negatif mulai naik, berarti mulai ada yang tertarik. Seperti itu. Nah, seperti ini terus dia ketika mulai mendekati 0. Oh, berarti saham ini ada niat untuk bergerak. Dan niat itu akan lebih besar lagi ketika momentumnya saya batasi di 100 ya. Kalau saya di sini teman-teman mau set berapa, 50 boleh, 0 boleh. Kalau saya
set batasnya adalah di 0 dan 100. 0 artinya saham mulai niat. Dan 100 itu artinya sangat niat. Kalau sekarang kalau kita lihat TKIM ini ada di sekitar momentum 2000. Jadi niat sekali. Sama halnya sebenarnya MACD juga sama ya teman-teman. Ini ada histogramnya. Histogram di bawah 0 itu cenderung dijual dan di atas 0 ini cenderung banyak yang beli. Nah di sini teman-teman momentum maupun MACD bisa digunakan untuk yearly warning bagi kita teman-teman ya. Jadi seperti di pelajaran saya sebelumnya tentang momentum, perhatikan teman-teman, boleh buka di video saya sebelumnya, bahwa momentum ini bisa menjadi entry lebih dulu teman-teman, speculative buy lah, seperti itu. Oke, saya akan set dulu di sini. Ini agak susah dilihat ya, karena harus dikecilkan teman-teman, seperti ini mungkin ya, saya kecilkan aja gini. Jadi begini teman-teman, saya akan kecilkan dulu. Oke, biar enak dilihat. Seperti ini teman-teman ya. Jadi momentum MACD maksud saya teman-teman ya. Ini dua ini sama teman-teman ya. MACD dan momentum ini bisa kita gunakan untuk entry level speculative buy teman-teman ya. Ketika histogramnya berada di 0 dan dia cenderung melemah nolnya atau mendekati 0, dia cenderung menguat sahamnya. Seperti ini teman-teman ya. Saya beri batas di sini. Jadi ini histogramnya paling dalam di sini teman-teman ya, paling dalam di sini. Ini saya garis. Tek. Nah, sudah kan? Ternyata pas di sini juga dia mulai rebound teman-teman. Ini di daily ya. Jadi kita melihatnya di MACD-nya. Ternyata dia mulai rebound dan di sini candlestick-nya mulai melawan. Buyer-nya mulai melawan, seller-nya mulai kalah. Nah, kita spekulatif buy di sini, Kita batasin ini INKP ya. Oke, di sini. Tes gitu, 3000-an ya. Kemudian entry kedua di sini. Di perbatasan antara 0 dan 0 ini ya, di sini. Tek. Jadi di sini entry kedua, perkiraannya di sini teman-teman ya. Saya garis. Dan memang di sini dia mulai naik, di sini naik lagi 2 hari, kemudian dia konsolidasi di sini. Nah, kalau dilihat di sini, kalau hanya berpatokan dengan MACD, kita melihat terlalu dini untuk masuk. Coba kita bandingkan dengan momentum teman-teman ya. Ternyata momentumnya memberi informasi lebih tepat. Di sini saya garis di sini. Jadi, nah tepat sekali di sini terjadi golden cross moving average 5 dan 20. Jadi di sini sebagian orang memang menggunakan MACD, tapi saya menambahkannya dengan momentum teman-teman ya, karena momentum memberikan informasi tepat kapan kita nambah. Walaupun kita nggak salah juga mau nambah di sini, justru harganya masih rendah, tapi di sini kan kita mesti antri teman-teman, mesti nunggu ya, sabar ya, karena ini konsolidasi seperti itu. Jadi kalau di sini sekalian juga dia udah muncul sinyalnya ini di tanda panah ini. Nah, di sini berarti tadi entry pertama di sini. Ini entry pertama ya, entry kedua di sini. Nah, kalau saya sih udah biasanya di situ udah nggak nambah-nambah lagi ya, kecuali dia memang masih lanjut ya. Ini saya lihat di daily dia akhirnya dia konsolidasi lagi di sini. Nggak apa-apa, memang itu wajar, suatu saham yang naik terus dia konsolidasi itu wajar. Karena untuk membentuk box baru kalau di Darvas ya, dia membentuk box baru akan konsolidasi di situ, membentuk base price di area breakout, area setelah breakout di konsolidasinya dia bikin base price, itu malah bagus sekali. Dan dia akan naik lagi kayak gitu, membentuk naik lagi terus membentuk base price lagi seperti ini. Itu wajar, justru itu adalah pergerakan saham yang bagus. Oke teman-teman, sistem saya udah saya bahas. Oke, saya kembalikan ya. Saya bahas tadi di sini adalah candlestick dengan 3 moving average. Kemudian ini adalah volume dan di sini adalah momentum dengan batas level di 0 dan 100 dan di sini ada moving average saya. Oke, bagaimana kalau kita terapkan di saham lain ya, TKIM. Oke, TKIM saat ini teman-teman sudah terjadi golden cross di MA
5 dan 20 ya, tetapi saat ini dia sedang menuju di moving average 200 dan saya cukup yakin apabila nanti TKIM ini mampu bermain di atas moving average 200 dia akan berlari lebih kencang lagi teman-teman ya. Kita lihat, nah seperti ini. Kalau kita geser chartnya lebih besar lagi ternyata potensinya masih terbuka lebar. Oke, bagaimana kita cek saham lain teman-teman? Apa? Indosat. Indosat juga sedang konsolidasi teman-teman di area moving average 200-nya. Kalau dia momentumnya dan MACD-nya cukup kuat lagi, dia bisa berlari lebih kencang lagi. Apalagi teman-teman, ini BTPS juga dia masih konsolidasi teman-temannya di bawah moving average 200. Saat ini berbelitan di moving average 20 dan 5 dan 20. MACD-nya tidak ada kekuatan, ini boleh dibilang sideways. Oke teman-teman, begitu dari saya Surya MS Trade. Silakan teman-teman membuat sistem seperti ini, simple kalau mau ya, karena trader itu kan punya ini sendiri-sendiri ya, punya sistem sendiri-sendiri. Sistem saya mungkin bagi trader lain kuno itu sistemnya gitu, nggak masalah, ini sistem saya pakai sendiri dan tidak perlu dibanding-bandingkan dengan sistem lain ya. Tujuannya sama, caranya beda. Oke, seperti itu dari saya Surya MS Trade and Investment. Oke, buat teman-teman silahkan bila Anda merasa informasi ini adalah penting, silahkan untuk Anda share ke teman-teman semuanya ya. Kemudian oke, begitu aja dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.